الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah umat manusia, karena beliau diutus sebagai pembawa risalah terakhir, yaitu Islam. Berikut ini adalah rangkaian sejarah lengkap tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Latar belakang sosial dan keluarga. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah masyarakat Arab yang berada dalam kondisi kejahiliahan, di mana mereka sangat menyukai penyembahan berhala, gemar berperang, dan moralitas mereka rendah. Meski demikian, beliau lahir dari Bani Hashim, salah satu keluarga yang paling terhormat di suku Quraisy, suku yang paling dihormati di Arab. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, adalah seorang yang mulia dan dicintai, tetapi meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Ibu beliau, Aminah binti Wahab, adalah seorang wanita yang mulia dari suku Bani Zuhrah, suku terhormat di Mekah. Kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah pemimpin suku Quraisy yang juga penjaga Ka'bah, tempat paling suci di Mekah. 2. Peristiwa Tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah, sekitar tahun 570 Masehi. Tahun ini dinamakan demikian karena terjadi peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, seorang gubernur dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Abrahah ingin menggantikan Ka'bah sebagai pusat ibadah dengan gereja besar yang dibangunnya di Yaman. Namun, saat pasukannya mendekati Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu-batu dari neraka, menghancurkan pasukan Abrahah. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Fil, dalam Al-Quran. Peristiwa ini diyakini sebagai pertanda besar akan datangnya seorang nabi yang akan membawa perubahan besar di dunia. 3. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, lebih tepatnya di daerah Syibe Bani Hashim. Saat itu, masyarakat Arab masih kental dengan budaya patriarki. Namun kelahiran Nabi Muhammad SAW meskipun dalam keadaan yatim, dianggap sebagai sebuah berkah besar. Menurut beberapa riwayat, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW dihiasi dengan tanda-tanda ajaib. Tercatat bahwa pada malam kelahirannya, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa api yang disembah kaum Majusi di Persia yang tidak pernah padam selama 1000 tahun tiba-tiba padam. Istana Kisra di Persia yang megah mengalami retakan pada bagian pilar-pilarnya. Danau Sawa yang disucikan kaum Yahudi dan Majusi tiba-tiba surut. Ini semua dianggap sebagai isyarat bahwa seorang tokoh besar telah lahir dan akan membawa perubahan besar di dunia. 4. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, ia diasuh oleh ibunya, Aminah binti Wahab, bersama dengan pengasuh bayinya yang bernama Suwaibah, seorang budak perempuan dari pamannya, Abu Lahab. Namun, menurut tradisi masyarakat Arab kala itu, bayi-bayi dari keluarga terhormat seringkali diserahkan kepada keluarga Badui di pedalaman untuk diasuh, agar bisa tumbuh sehat dan kuat di lingkungan yang lebih alami. Nabi Muhammad SAW kemudian diserahkan kepada Halimah As-Sadiyah, seorang wanita dari suku Sade bin Bakar. Halimah membawa Nabi ke kampungnya di daerah pedalaman dan Menggasunya, hingga berusia sekitar 4 tahun. Selama masa pengasuhannya, Halimah dan keluarganya mendapatkan banyak berkah. Dikisahkan, susu kambing mereka menjadi berlimpah, kehidupan mereka semakin sejahtera, dan berbagai keberkahan lainnya mengalir berkat kehadiran Nabi Muhammad SAW. 5. Kembali ke Mekah dan kehilangan ibu. Ketika berusia sekitar 6 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama ibunya. Namun, dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Madinah, saat itu bernama Yatsrib, untuk mengunjungi keluarga Aminah,
ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia di tempat bernama Abwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya ini, dan memperlakukan Nabi Muhammad dengan sangat istimewa. Namun, setelah 2 tahun bersama kakeknya, Abdul Muthalib juga meninggal dunia ketika Nabi berusia 8 tahun. 6. Diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Setelah kematian Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang juga sangat menyayangi dan melindunginya. Meskipun Abu Thalib bukanlah orang yang kaya, ia selalu memastikan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang baik. Sejak usia muda, Nabi Muhammad sudah menunjukkan sifat-sifat mulia, seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Beliau juga dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya, karena sifatnya yang jujur dan amanah dalam segala hal. Kesimpulan: kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa cahaya hidayah dan petunjuk kepada umat manusia. Kelahirannya di tahun Gajah, di tengah masyarakat Mekah yang masih terbelenggu kejahiliahan, menjadi isyarat besar akan datangnya perubahan besar. Sejak masa kanak-kanak, beliau sudah dikelilingi oleh peristiwa-peristiwa yang penuh berkah dan tanda-tanda kenabiannya mulai terlihat. Sebagai yatim piatu yang dibesarkan oleh kakek dan pamannya, Nabi Muhammad SAW menjalani hidup yang sederhana, namun penuh dengan bimbingan ilahi yang kelak membentuk beliau menjadi seorang rasul yang menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia.